Pasangan calon nomor urut 2 diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih kepada pasangan nomor urut 3. Pertanyaan kami adalah realisasi kawasan ekonomi khusus Minut, dalam hal ini KEK pariwisata Minut, sampai hari ini belum terrealisasi. Di sisi yang lain, izin usaha pertambangan atau WPR di sana juga masih semeraut. Tetapi izin pertambangan juga ada di sana. Bukankah ini bagian yang tarik-menarik, bahkan tolak-menolak? Sehingga apa langkah saudara, calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk mengatasi ini? Mana yang harus dilaksanakan lebih dulu? Apakah calon gubernur nomor urut 3 itu mengambil langkah penanganan pertambangan atau kawasan ekonomi khusus pariwisata? Terima kasih. Cukup? Selanjutnya dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Sulawesi Utara diberkati oleh pemerintah pusat dengan diberikan status kawasan ekonomi khusus 2. Yang satu di Bitung dan satu di Likupang, kawasan ekonomi khusus pariwisata. Ditanyakan bagaimana kita bersama-sama, seiring, saling resiprositas, saling mensubsidi. Untuk itu saya beranggapan bahwa tidak ada masalah. Pariwisata di Likupang kita jalan dan masalah pertambangan di Minahasa Utara juga kita jalan. Dengan catatan kawasan pertambangan di Minahasa Utara harus kita kanalisasi, kita bantu masyarakatnya supaya betul-betul sesuai regulasi, aman dan tidak merusak lingkungan. Untuk itu tidak ada jalan lain selain kita membantu masyarakat pertambangan ini, kita ciptakan wilayah pertambangan rakyat yang memang tidak gampang untuk membuat itu, tapi saya yakin kalau kita kembali duduk bersama, melibatkan masyarakat, melibatkan pihak ketiga, melibatkan media, kalangan akademisi, bahkan kalangan agama yang namanya pentahelix, pasti kita akan menyelesaikan ini. Sambil kita tetap berupaya supaya kawasan ekonomi khusus pariwisata yang tidak banyak di Republik ini terus berkembang. Dan sekarang di Likupang sana, akses ke sana sudah kita siapkan dan tinggal investor saja yang harus kita giatkan untuk datang. Terima kasih. Waktu habis. Waktu habis. Harap tenang, harap tenang. Iya. Pasangan calon nomor urut 2 menanggapi pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, isu-isu tentang kerusakan lingkungan berbanding terbalik dengan isu promosi wisata. Isu tentang kawasan ekonomi khusus pariwisata. Maka ini tentunya harus ditangani. Konsep yang saya harapkan tentang green economy, tebang, pilih, kemudian ditanam kembali. Itu mungkin menjadi salah satu solusi untuk kemudian bisa menghadirkan, tetap menjalankan izin pertambangan, tetapi konsepsi pariwisata atau kawasan ekonomi khusus pariwisata akan terus berjalan. Karena isu perusakan, isu longsor, banjir, itu kemudian sepenuhnya berbanding terbalik dengan isu tentang keindahan alam lingkungan di Minahasa Utara. Maka langkah-langkah Pasangan calon nomor urut 2, waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Komitmen kami tentang penyelamatan lingkungan sudah terbukti. Komitmen besar kita yang sampai saat ini sangat diakui oleh masyarakat komunitas pencinta lingkungan. Di sisi lain, untuk masyarakat yang di bagian barat, di mana banyak sekali pertambangan rakyat, itu betul-betul kita harus pertimbangkan dengan matang. Kita harus duduk bersama, karena masyarakat pertambangan adalah masyarakat kita. Kita jangan hanya melindungi perusahaan tambang besar, tapi kita meninggalkan hak dan keinginan ke para pertambang lokal kita. Jadi semua boleh kita jalankan secara bersama-sama. Waktu habis. Ya, waktu habis. Disilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pasangan nomor urut 3 tentang renewable energy. Ke pasangan nomor urut 2 tentang renewable energy. Sulawesi Utara dijuluki Promising Land of Renewable Energy oleh APEC. Dan itu betul-betul karena kita 60% sumber energi kita sudah dari energi terbarukan. Dibanding rata-rata nasional hanya belum sampai 30%. Pertanyaan saja bagaimana kebijakan yang akan pasangan nomor urut 2 laksanakan berhubungan dengan
konsep energi terbarukan ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih akan ditambahkan? Cukup? Selanjutnya dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika berbicara. Pembangkit listrik tenaga air itu bergantung pada kecepatan atau debit air yang mengalir di sungai itu. Air sungai tentunya bergantung dari penghijauan, reboisasi atau tanaman-tanaman di sekitar yang kemudian menahan air dan kemudian menghasilkan air. Maka konsep untuk energi terbarukan itu sebenarnya hanya berdasarkan pada kemampuan kita untuk mengelola lingkungan. Semuanya harus berbasis pada konservasi pada lingkungan, agar supaya penempatan energi terbarukan ini betul-betul berbasis lingkungan dan tidak merusak lingkungan malah. Sebagai contoh, penggunaan gelombang laut dan angin itu adalah bagian-bagian dari bagaimana kita mengembangkan energi terbarukan tersebut. Hanya saja memang kita membutuhkan modal yang besar. Nah, untuk kerjasama dengan APBN atau dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan pengadaan alat-alat yang menghasilkan energi terbarukan itu juga terasa penting. Dan juga investasi dari APBD bekerja sama dengan pihak swasta untuk menghadirkan investasi tentang menghadirkan energi terbarukan itu juga menjadi konsep kami untuk membangun ekonomi di Sulawesi Utara ini. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Masih tersedia waktu? Cukup? Ya, disilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang saya maksudkan dengan optimalisasi status kita sebagai renewable energy, bukan bagaimana kita menjaga lingkungan untuk supaya airnya tetap kencang, tetap banyak, tapi bagaimana kita mengoptimalkan renewable energy yang sudah kita punya sekarang. Contohnya yang geothermal. Geothermal yang sudah 40 mega ini, bagaimana kita memanfaatkan langsung. Pasti kalau kita langsung manfaatkan ke rumah tangga, pasti harganya akan jauh lebih murah dari harga listrik yang ada sekarang di PLN, sehingga masyarakat akan tidak terbeban. Yang kedua, kita dorong terus energi terbarukan supaya kita mendapatkan kompensasi dari dunia internasional yang namanya carbon trade. Carbon trade kemarin Sulawesi Utara sudah mendapatkan sekitar 8 miliar dan kita akan optimalkan itu. Apabila energi terbarukan kita sampai 80%, niscaya carbon trade akan kita dapatkan itu 50 miliar. Terima kasih. Harap tenang. Para pendukung mohon tenang, waktu habis. Disilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Justru itulah yang kita sampaikan bahwa semuanya itu adalah harapan. Kita berkeinginan yang sama. Saya sejalan pemikirannya dengan sahabat saya ini, Pak. Nah, karena itulah titik persoalannya. Kita akan membangun satu sumber geotermal, kita membangun sumber tenaga air, kita membangun sumber dari tenaga angin dan gelombang, semuanya perlu investasi. Dan investasi itulah yang perlu kita lakukan, apakah itu dari swasta ataukah dari pemerintah pusat. Terima kasih. Baik, dengan demikian saya